for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kakak tanya bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Nah, kita coba dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita coba sekali lagi, masih ada yang belum semangat. Kita coba lagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Siapa yang mau memimpin doa? Nah, boleh sekarang kita kasih. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas ucapan kepada kasih selalu mengikuti doa dan dapat kali ini. Semoga yang dibacakan di doa untuk kegiatan kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya sama adik-adik kakak semuanya sudah makan? Sudah? Masih ada aktivitas yang lain sebelum kita mulai kegiatan? Tidak. Sudah bisa semangat Bu kegiatan kita pada kali ini? Bisa? Nah, dengarin aksennya, aksen dulu. Eila Rahayu, Egita Jermelin, Viola, Latifah, Sheila, Afifah, Zalika Mira, Kasih, Gebi, Nike. Oke, berarti ada 10 orang ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, adik-adik mau ice breaking nggak? Mau? Kita ada ice breaking untuk membuat kita lebih semangat lagi dalam kegiatan kita. Kakak punya ice breaking, kakak contohin dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Bisa? Semangat gak ya? Ayo coba. Nah, kita coba. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Nah, coba sekali lagi, kurang semangat, harus semangat suaranya. Nah, kita coba lagi ice breakingnya ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Coba sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Digulung-gulung, mari tertawa, haha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghargai
materi ini, ada yang tahu? Banyak orang yang menghargai. Apa? Coba. Banyak? Banyak orang yang kurang punya rasa menghargai. Kurang menghargai. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak punya tujuan layanan nih. Di tujuan layanan kakak mengangkat materi pada hari ini. Coba baca yang pertama, kasih. Tadi ini dapat menganalisasi pentingnya menghargai orang lain. Yang kedua, coba baca Viva. Peserta didik dapat membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis. Yang ketiga, coba baca Viva. Latifah. Peserta didik dapat mengurangi terjadinya konflik sosial. Terakhir, coba baca Egit. Peserta didik dapat memupuk sikap saling menghargai. Nah, ini tujuan layanan kita bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Ya tidak? Ya. Nah, sebelum itu kakak punya kesepakatan layanan nih. Apa ini kesepakatan layanan? Yang pertama, coba baca sama-sama. Fokus dalam mengikuti layanan. Yang kedua, Angkat tangan sebelum bertanya atau menjawab pertanyaan. yang ketiga, Tidak melakukan hal lain selama kegiatan berlangsung. langsung. Selanjutnya, Menghargai guru dan teman ketika bersama. nomor 4 selanjutnya. Aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir. Mematuhi semua kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, yang terakhir itu bisa disepakati semuanya? Bisa. Bisa, Viva. Nah, apa tadi materi kita pada hari ini? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Nah, sini coba kita baca dulu pengertian menghargai orang lain. Coba baca dulu. Kasih Pengertian menghargai. Menghargai orang lain berarti menerima pandangan waktu yang mereka punya serta menjangkau privasi yang mereka miliki. Menghargai orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dengan hal-hal yang sangat sederhana, seperti selalu bersikap sopan kepada orang lain, selalu menyebarkan kebaikan kepada orang lain, selalu mengerti batasan terhadap privasi yang dimiliki orang lain dan lain sebagainya. Dan sebelum itu kakak ingin bertanya sama adik-adik semua, apa yang adik-adik tahu tentang menghargai orang lain? Yang diketahui dari menghargai orang lain? Menghormati, apa lagi? Apa lagi? Yang diketahui dari menghargai orang lain? Menerima segala kekurangan orang lain. Bagus, menerima segala kekurangan orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Yang diketahui tentang menghargai orang lain? Tidak bersuku karena bangsa Ya, tidak membedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin dan juga bangsanya. Nah, apakah menghargai orang lain itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Penting? Penting. Sangat penting. Karena dengan kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Itu timbal balik dari kita kepada orang lain dan juga begitu sebaliknya. Selanjutnya, contoh dalam sikap saling menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari apa? Contoh menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang ada di panti aja dulu apa? Mendengarkan teman selama berbicara. Mendengarkan teman ketika berbicara, apa lagi? Apa? Oh, bagus, tidak mengganggu teman ketika sholat, apa lagi? Yang terjadi di dalam panti, apa yang bisa dilihat? Contoh Pendapat teman. apa? Menghargai pendapat teman. Bagus, menghargai pendapat teman. Apa lagi? Apa? Mobilah? Menghargai termasuk ketika berbicara. Menghargai teman ketika berbicara. Bagus, itu semua contoh dari sikap menghargai
orang lain. Nah, selanjutnya ini ada contoh perilaku menghargai dan peduli terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa, coba baca sama-sama? Menghormati dan menghargai orang lain kepercayaannya orang yang berbeda agama. Lanjut. Yang sedang berpengalaman, menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan selamat kepada teman yang mendapat penghargaan, menjenguk teman yang sedang sakit, tidak menendang orang lain, menjaga berketatan pembicaraan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan. Ini sudah ada diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semuanya. Insya Allah. Ada kasih? Gaby ada? Hah? Ada. Mana suara Gaby? Nanti tenggorokan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat menghargai dan peduli terhadap orang lain tersebut? Yang pertama, Kemuliaan terhadap Tuhan, kemuliaan terhadap Tuhan. Terus, menciptakan keamanan, kedamaian. rusak matua, Nah, ini yang pertama itu kemuliaan terhadap Tuhan. Berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita menghargai orang lain, maka itu kemuliaan terdapat kepada kita. Menciptakan kedamaian, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi pertengkaran. Apabila kita tidak menghargai orang lain, maka akan terjadi pertengkaran. Nah, terus menciptakan kebahagiaan dan kemajuan bersama. Nah, dengan kita menghargai orang lain, maka kita akan dihargai kembali dan terjadilah rasa saling menghargai dan saling menyegan, dan juga terjadinya hubungan yang lebih baik. Nah, ini ada selanjutnya cara menghargai orang lain. Apa? Selalu berbuat baik dan mengharapkan sopan santun. Yang selanjutnya, Cobalah selalu menunjukkan tata krama di tempat umum. nah, selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun. Contohnya bagaimana? Kalau di lingkungan sehari-hari dulu, kehidupan sehari-hari, contohnya bagaimana? Ngomong beralamat, Kak. Apa? Ngomong dengan alamat. Bagus, ngomong dengan beralamat, tahu pepatah Minang, patah mendatar, menurun, mendaki, melereng, apalagi? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ada 4 kata ajaib kita. Apa itu 4 kata ajaib? Tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Apa tadi 4 kata ajaib kita? Tolong, maaf, permisi, terima kasih. Terima kasih. Itu adalah 4 kata ajaib. Nah, ini yang di bawahnya tadi apa? Menunjukkan tata krama di tempat umum. Nah, contohnya ini apa? Tata krama di tempat umum. Contohnya bagaimana? Misalnya kita melakukan kegiatan di luar. Nah, kita tunjukkan sebagai bagaimana sikap yang baik, sikap yang sopan kepada orang lain, bagaimana sikap menghargai orang lain juga di tempat umum. Jangan keluarkan asal kata yang tidak baik. Selanjutnya ini ada 4 kata ajaib kita tadi. Ucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, ini yang paling penting. Apa di bawahnya? Jangan potong pembicaraan orang lain. Apabila ketika orang sedang berbicara, jangan suka memotong pembicaraan orang lain, karena itu suatu merupakan sikap tidak menghargai orang lain. Nah, selanjutnya apa? Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang-orang. Nah, ini yang sering terjadi, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Kadang kita ingin bercanda, ingin mengeluarkan lelucon, cuma tidak bertempat. Kadang orang itu tidak terima dengan apa yang akan kita katakan, dengan apa yang kita keluarkan. Kadang kita menganggap itu bercanda, cuman orang lain tersinggung sama kita. Itu yang sering terjadi. Nah, ini apa? Hargai pendapat orang lain. Hargai pendapat orang lain. Yang ini yang paling penting, membawa apa? Menjaga batasan seperti antara laki-laki dan perempuan. Kita juga menjaga batasan itu, dan juga yang itu kata melereng, mendaki, menurun, dan mendatar. Itu juga termasuk menjaga batasan. Misalnya orang cerita sama kita atau ada privasi orang yang dia percaya sama kita, jangan kita
beritahu kepada orang lain. Nah, sebelum itu kakak punya video, coba nonton video dulu. Kamu Asep sudah selesai belum hidungnya? Aku bayar untuk itu. Sini aku yang hitung saja. Nampak? Ya Pak, tidur di sini. Bapak perlu bantuan apa? Pak Lele perlu penggaris di atas lemari itu. Kalau sudah tolong kamu ambilkan ya. Iya Pak Lele, kita akan ambilkan. Pak Lele, aku tidak bisa mengambilnya. Lemari itu sangat tinggi. Asep, dapatkah kamu membantu untuk mengambil penggaris itu? Ini aku yang hitung saja. Asep, terima kasih karena sudah membantuku dan memaafkan aku yang tadi menghina pengenalanmu. Ya. Jangan lupa tidak episode. Nah, apa yang dapat kita ambil dari video tentang menghargai orang lain tadi? Tidak boleh meremehkan orang lain. Bagus, tidak boleh meremehkan orang lain. Apa Setiap lagi? orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bagus, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa lagi? Apa lagi? Dari video tadi apa yang dapat kita ambil pelajaran? Tidak boleh mengejek. Apa, Pak? Tidak boleh mengejek. Nah, tidak boleh mengejek orang lain. Bagus, apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Itu semuanya termasuk dalam video yang pertama tadi apa yang terjadi? Dia mengerjakan tugas. Terus apa kata yang si cewek? Nok katanya tadi kan. Jadinya si cowok karena tidak mampu mengerjakan tugas. Tetapi suatu ketika bapak gurunya mengetes kemampuan anak itu untuk mengambil penggaris yang ada di atas lemari, cuma tidak sampai. Nah, ini membutuhkan bantuan si tinggi Asep tadi. Setelah dihinanya, dia baru sadar bahwa setiap kita itu membutuhkan orang lain dan juga saling, kita itu sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu yang lain, dan juga kita itu saling bergantung kepada orang lain. Dan akhirnya yang cewek itu merasa bahwa dia itu salah dan meminta maaf kepada Asep. Itulah terjadi pada video yang sudah kita lihat. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana? Coba baca Bibi, langsung jawab. Nah, coba baca, kasih. Bagaimana tanggapanmu mengenai perilaku menghormati dan menghargai tersebut? Coba jawab. Bagaimana
tanggapanmu mengenai perilaku menghormati dan menghargai tersebut? Kita kasih aja bagaimana tanggapan mengenai perilaku menghargai dan menghormati tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kasih aja. Apa? Jawab aja. Nah, coba baca Rika, tahu nggak jawabannya? Bagaimana sih tanggapan Rika mengenai perilaku menghormati dan menghargai tersebut? Siapa yang tahu? Coba nomor 1. Bagaimana tanggapannya tentang perilaku menghargai dan menghormati tersebut? Baik, tahu? Boleh? Baik, karena itu termasuk perilaku terpuji. Nah, bagus. Baik, karena merupakan perilaku yang terpuji. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Pernah. Ceritakan pengalamannya. Coba sedikit aja. Bagaimana pengalamannya merasa dihargai dan tidak dihargai tersebut? Coba ceritakan. Ceritakan sedikit aja. Apa? Oh, ketika tadi berbicara tidak pernah dianggap benar. Siapa lagi mau menceritakan sedikit pengalamannya? Oh, pas waktu aku dapet peringkat di kelas, dapet ucapan selamat, itu dihargai nggak kak? Nah, ya itu suatu suatu juara peringkat. Kita itu diucapkan selamat, itu termasuk perilaku dihargai. Dan tidak menghargainya contohnya apa? Pengalamannya pernah terjadi? Tidak tahu kak. Apa lagi? Oh, itu yang tidak menghargai itu seperti di depan kita dia baik, ternyata di belakang kita bermuka dua, itu sering terjadi. Nah, mengapa penting untuk menghormati dan menghargai orang lain? Coba jawab. Tahu nggak kak? Coba jawab, Arifah. Mengapa? Mbak Ara Ya. Dia karena kalau menghormati orang lain itu untuk menghormati kita. Bagus. Apabila kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, maka itu akan timbal balik kepada kita. Coba Igit. Mengapa penting untuk menghargai orang lain? Ayo, mengapa penting untuk menghargai orang lain? Mengapa penting untuk menghargai orang lain? Ella tahu mengapa penting kita untuk menghargai orang lain? Dalam diri kita pribadi aja dulu. Mengapa kita itu penting untuk menghargai orang lain? Nah, bagus. Bisa orang lain bisa menghargai kita juga. Terus apa lagi? Ada lagi? Untuk menjaga perasaan seseorang. Bagus, untuk menjaga perasaan seseorang itu juga termasuk penting untuk menghargai orang lain. Nah, ini yang terakhir, apakah kamu sudah menghormati orang yang berada di sekitarmu? Iya, enggak. Akan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Apa? Belum semua, tapi sudah berusaha. Kita harus berusaha menghargai orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh menganggap orang lain itu lemah, kecil, dan juga tidak boleh menjatuhkan orang lain. Apabila orang lain berbicara maka kita dengarkan, tidak boleh. Apa lagi? Apa? Mengejek orang lain. Nah, itu yang perlu kita hindari. Nah, ini sebelum itu kita punya permainan juga ini. Nah, coba pilih nomor berapa maunya. Nomor 7. Latifah, hati kalian ya. Bulan 7 lah ya. Nah, ini apa? Hargai pendapat. Contoh dari menghargai orang lain itu yang pertama itu Hargai pendapat orang lain. bagus, hargai pendapat orang lain. Satu kita buka satu dulu. Ya. Apa satu? Menghormati orang yang lebih tua. Orang itu termasuk menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya siapa kamu? 5. 5.
Apa nomor 5? Tidak memandang rendah orang lain. Tidak memandang rendah orang lain. Siapa lagi yang mau? 4. Nomor 44. Ini. Berikan pujian ya. Terus ada ini terjadi tidak? Seperti yang tadi, misalnya kita juara, kita mendapatkan peringkat atau kita mendapatkan sesuatu hal, maka kita mengapresiasi orang itu dengan tulus. Tidak boleh sekadar selamat ya, cuman kita itu berniat untuk merendahkan orang lain. Kan ada pujian yang hanya untuk merendahkan orang lain, ada kan? Nah selanjutnya siapa yang mau? 8. Nah 8, kita coba buka 8. Apa? Menggunakan bahasa tubuh yang positif. Menggunakan bahasa tubuh yang positif. Contohnya apa? Menggunakan bahasa tubuh yang positif itu apa contohnya? Salam. Hah? Mana? Menampakkan kayak gerak-gerik kita itu yang baik pada Tersenyum. bagus, menampakkan ekspresi yang baik pada orang, tidak memuji orang dengan muka yang cemooh. Itu termasuk menggunakan bahasa tubuh ya positif. Kita bisa siapa? Nah 10 Sarika. Ini apa? Nah, menjaga tutur kata dan pembicaraan. Tutur kata itu yang 4 kata. Apa tadi? Ada melereng, mendaki, menurun, dan mendatar. Itu Kak. Ya 9 lah Pak. Nah, itu menjaga tutur kata dan pembicaraan baik itu kepada orang tua, kepada teman sama saudara, dan juga kepada orang di bawah kita, dan juga kepada siapapun. Gunakan hal-hal yang sepatutnya dan tutur kata yang baik. Nah, siapa lagi? Dilan. Nih, berbuat baik dan sopan santun. Contohnya, Sapa, salam. nah, sapa, salam, senyum, santun, terus ini 5 kan? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Itu semuanya merupakan selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun. Tiga kita buka lagi. Yang sering terjadi tanpa disengaja. Apa itu? Tidak memotong pembicaraan orang lain tanpa kita sadari. Ini sering terjadi pada kita tidak? Nah, kadang teman kita lagi berbicara, tapi kita memotong pembicaraan teman kita. Terus ketika teman curhat belum selesai, kita potong. Jadi yang terjadi teman kita itu tidak jadi bercerita kepada kita karena udah kita potong. Nah, itu yang sering terjadi, tidak boleh, harus kita hilangkan, kita hindari. Mau apa lagi? 2. Nih, kata ajaib kita. Apa tadi? Tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada Insya Allah. Bisa? Akan diperjuangkan. Akan diperjuangkan, harus diperjuangkan. 4 kata ajaib. Nah, ini ada yang terakhir apa ya? Ya. Apa yang terakhir? Mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Ini sama tadi dengan nih, mendengarkan tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu yang harus kita hindari, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan membuat orang lain merasa tidak dihargai, dan juga jangan membuat orang lain merasa kita itu semena-mena, dan juga meremehkan orang lain juga. Itu yang sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang 10 ini, ada nggak tambahan yang lain yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap menghargai orang lain. Apa itu yang lain? Ada? Nah, ada. Merendahkan kerja keras orang. Nah, tidak merendahkan kerja keras orang lain. Bagus. Nah, kegiatan kita udah semua kita bahas. Sekarang kakak ingin adik-adik itu membuat kesimpulan terkait dengan materi kita. Apa kesimpulan yang adik-adik dapat dari materi kita hari ini? Apa kesimpulan yang adik-adik dapat dari kegiatan kita hari ini? Coba angkat tangan dulu.
ketuanya pemimpinnya saling menghargai dan bersama-sama untuk menciptakan suasana yang damai, tentram dan juga. Bagus, pentingnya sikap menghargai dan menghormati orang lain untuk menciptakan suasana yang damai, yang tentram, yang nyaman. Bagus. Siapa lagi? Coba ide. Apa? Kesimpulan dari materi kita hari ini? Ide. Apa kesimpulan yang didapat dari materi kita menghargai orang lain hari ini? Kesimpulan yang kita baca dari materi kita hari ini. Ayo. Yang coba bilang. Oke. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Kakak yang di tepi tak nampak dah. Kalian tahu? Salah? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo. Kakak baut. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita hari ini? Ayo. Nanti sore Kak. Kalian masih tahu, Nike? Endolima lah. Kakak pencet. Taruh di tepi kok tak ada nampak kakak yang Kalian tahu? di pangku hati yang sini. Bicara itu dan pasal tadi berarti ya. Tidak boleh berbicara dengan nada tinggi kepada orang lain. Itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Itu yang terjadi dikatakan Zalika. Bagus. Masih ada yang lain? Kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya kakak ini bertanya nih, manfaat kita mempelajari materi ini apa? Kalian tahu manfaat kita mempelajari materi yang ini itu apa? Bisa menerapkan perilaku menghargai. Bagus, agar bisa menghargai orang lain, agar bisa menerapkan perilaku menghargai orang lain. Bagus. Siapa lagi? Apa manfaat kita mempelajari materi menghargai orang lain ini? Menambah wawasan Kak. Nah, bagus, menambah wawasan bagaimana sikap menghargai orang lain tersebut. Terus selanjutnya, udah? Ada yang masih ingin berpendapat? Nah, selanjutnya kakak yang bertanya sama adik kakak nih, apa kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita pada hari ini? Kesan dan pesannya menyenangkan. Apa lagi? Pesannya semoga kita bisa menerapkan perilaku yang kita bahas hari ini. Bagus, semoga kita bisa menerapkan perilaku dan materi yang kita bahas hari ini. Apa lagi, Gaby? Apa lagi? Apa kesan dan pesan tentang materi kita hari ini? Apa? Bahagia. Oh, sangat bahagia. Apa lagi? Apa lagi? Kesannya pada kegiatan kita hari ini. Kesan untuk kakak senang. Apa lagi? Bahagia. Nah, itu kesan dan pesannya. Nah, kakak ingin bertanya, kegiatan kita yang seperti ini mau dilakukan selanjutnya atau tidak? Kegiatan yang kegiatan kita lakukan hari ini akan kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya atau tidak? Mau selagi Allah merestui. Mau selagi Allah merestui. Dengan topik yang sama atau berbeda? Berbeda. Semuanya bisa nggak lebih semangat lagi ketika akan melakukan kegiatan? Insya Allah bisa. Oke, kita sepakati kapan kira-kira akan melakukan kegiatan selanjutnya? Minggu depan. Oke, insya Allah kita akan melakukan kegiatan ini minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan yang lebih semangat lagi dan juga yang lebih ceria lagi dalam melakukan kegiatan. Nah, tidak terasa kegiatan kita sudah berada di penghujung kegiatan.
kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berperan aktif dan telah semangat dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, tadi kita buka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa lagi? Siapa lagi mau memimpin doa? Saya. Nah, coba Dipa. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang telah bersemangat dan sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, kakak tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.